Perkenalkan, nama saya Agus Febrianto dengan NPM 2207111697. Nama saya Paulus Arjuna Dharma Putra dengan NPM 2207111698. Saya Franciscus Radito dengan NPM 2207111745. Saya Devrogi Pangestu, NPM saya 2207111749. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang proyek pengembangan pariwisata, yaitu tempat wisata Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan tempat pertambangan batu putih yang sudah tidak digunakan lagi dan dirubah menjadi tempat wisata di Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Desa Lengkang, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tebing Breksi menjadi tempat wisata yang diincar oleh orang-orang sebagai tempat foto-foto dikarenakan pemandangannya menunjukkan Candi Barong, Gunung Merapi, Kota Yogyakarta, Candi Prambanan, dan Candi Sojiwan. Selain itu, ada juga beberapa spot foto yang sudah disediakan oleh pengelola Tebing Breksi, seperti ukiran yang ada di batu. Tebing Breksi memiliki harga tiket masuk yaitu Rp10.000 dan dibuka setiap jam 6 pagi hingga 9 malam. Dan memiliki harga tiket parkir motor yaitu Rp2.000 dan harga tiket parkir mobil yaitu Rp4.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Franciscus Radito. Hal yang ingin saya bahas di sini adalah permasalahan yang ada di Tebing Breksi. Masalah yang pertama adalah kurangnya tempat berteduh. Tempat berteduh yang dimaksud di sini adalah pepohonan yang rindang. Wisata Breksi terasa sedikit gersang karena kurangnya pepohonan yang hijau dan rindang. Hal ini tentu mengakibatkan para pengunjung yang tadinya ingin menikmati pemandangan malah merasa kepanasan. Memang ada beberapa payungan yang ada di bawah, tapi itu tidak mengurangi kegersangan pada wisata Tebing Breksi ini, dan memang tempat ini terasa sedikit panas. Masalah yang kedua adalah kurangnya tempat duduk untuk pengunjung. Tempat duduk ini kurang di berbagai tempat, khususnya di atas tebing yang menjadi destinasi utama. Akibatnya, banyak pengunjung yang duduk di tangga dan mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Kurangnya tempat duduk juga membuat beberapa pengunjung terpaksa harus berdiri, apalagi ketika wisata ini sedang ramai. Masalah yang ketiga adalah banyak tempat kosong yang tidak terpakai. Padahal tempat-tempat ini masih bisa dikembangkan lagi menjadi lebih menarik sehingga menjadi daya tarik tambahan untuk wisata ini. Kosongnya tempat-tempat ini mengakibatkan tempat terlihat terlalu kosong atau sepi. Kekosongan ini membuat pandangan di sekitar wisata Breksi terasa monoton. Masalah yang keempat adalah tidak ada tempat bermain untuk anak kecil. Seperti yang kita tahu, anak-anak sangat kental dengan yang namanya bermain. Mereka biasanya seringkali mencari objek yang bisa dijadikan bahan untuk bermain. Dengan tidak adanya tempat bermain, anak-anak bisa saja bermain dengan hal yang berbahaya, seperti contohnya di pinggir jurang atau bermain di taman. Dan biasanya ketika sudah dilarang oleh orang tua mereka, anak-anak yang dibawa oleh pengunjung akan merasa bosan dan kepanasan. Yang kelima atau masalah yang terakhir adalah tidak adanya kamar mandi di beberapa tempat. Seperti yang kita tahu, kebutuhan kamar kecil merupakan salah satu hal terpenting untuk manusia. Sehingga menurut saya, ini merupakan salah satu masalah yang paling penting dari Tebing Breksi ini. Pengunjung harus berjalan jauh karena tidak ada kamar mandi di atas. Mereka harus turun dulu melalui tangga untuk ke kamar mandi di dekat tempat-tempat parkir atau ke kamar mandi lain yang tentunya lebih jauh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tivano. Kemudian saya akan menjelaskan target apa yang ingin kami capai dengan proyek ini. Kami memiliki beberapa aspek dari target yang ingin kami capai. Aspek pertama adalah ekonomi. Tempat ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar.
khususnya warga Desa Lengkong. Hal itu dapat didapat dari usaha warga sekitar pada wilayah Breksi. Contohnya adalah warga dapat membuka usaha seperti desain makanan atau minuman, atau souvenir khas Breksi. Kemudian keamanan. Dengan aspek keamanan, kami ingin pengunjung untuk dapat menikmati suasana seperti pemandangan yang ada tanpa harus takut atau terjatuh. Maka dari itu, kami menambahkan pengamanan berupa pembatas pada pinggir tebing dan memperhalus jalan sehingga mempermudah bagi pejalan kaki. Karena ketika kami melakukan survei, jalan tersebut tidak seimbang dan dapat menjatuhkan orang-orang yang tidak melihat jalan. Baik, terima kasih Devano atas kesempatannya. Dilihat dari masalah-masalah yang sudah kami temukan, maka kami sudah menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut. Solusi-solusi tersebut kami namakan sebagai rencana kasar pengembangan fasilitas di tebing Breksi. Yang pertama yaitu membuat sebuah kafe. Dikarenakan lahan dari tebing Breksi masih banyak yang kosong, maka dengan dibuatnya kafe dapat menyediakan tempat untuk pengunjung beristirahat serta bersantai. Di dalam kafe juga didesain ada taman bermain untuk anak kecil, jadi para orang tua dapat menitipkan anak mereka kepada babysitter di sana, agar para anak kecil tidak kepanasan ketika orang tuanya berfoto-foto, atau salah satu wali juga dapat menjaga anak mereka sambil minum kopi, bersantai, dan menikmati pemandangan, atau bermain bersama anaknya. Yang kedua, yaitu membuat kolam renang dengan retractable roof. Dari hasil wawancara kami dengan salah satu petugas di sana, yang mengatakan bahwa mereka sedang berencana untuk merapikan kolam-kolam, dan juga dari beberapa hasil ulasan dari internet mengatakan bahwa cuaca di tebing Breksi pada siang dan sore hari sangat panas. Maka dari itu, kami membuat solusi, yaitu membuat kolam renang retractable roof. Dengan adanya kolam renang, maka para pengunjung dapat mendinginkan diri mereka serta dapat mengajak anak-anak mereka bermain, sehingga tidak kepanasan. Dan ketika hujan, maka retractable roof akan otomatis tertutup sendiri, sehingga para pengunjung tidak terkena hujan ketika bermain air. Berikut contoh video retractable roof. Kami akan menggunakan retractable roof yang lebih kecil. Yang ketiga, yaitu membuat toilet umum transparan. Dari masalah yang sudah kami dapati, yaitu kurangnya toilet di tebing Breksi, maka kami memiliki solusi, yaitu membuat toilet umum transparan. Dengan desain ini, dapat mempermudah pengunjung untuk mencari toilet tersebut, dan juga dapat menjadi hal yang menarik perhatian pengunjung. Yang keempat, yaitu membuat payung taman. Dikarenakan para pengunjung susah mencari tempat duduk dan berteduh, maka dengan dibuatnya payung taman dapat membantu mereka agar tidak kepanasan. Payung taman ini akan ada di beberapa tempat di tebing Breksi. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu dari masalah dan target yang ingin kami capai, kami membuat solusi untuk memenuhi dua hal tersebut dan berharap dapat membuat tebing Breksi menjadi tempat wisata idaman dan ikonik bagi para pengunjung. Dan saran kami untuk tebing Breksi yaitu tebing Breksi memiliki banyak potensial untuk menjadi tempat wisata idaman. Tetapi dikarenakan adanya kekurangan seperti kurangnya tempat duduk, kurangnya toilet, kurangnya tempat berteduh, masih banyak tempat yang kosong, dan tidak ada tempat bermain dan santai untuk anak kecil, maka kami sarankan untuk meninjau saran kami dan menerapkannya agar para pengunjung dapat lebih menikmati tebing Breksi. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih.